teman-teman ya, selamat datang di acara iCommunity ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu apa itu iCommunity ya, buat teman-teman yang belum kenal nih. Oke, saya coba share screen dulu sebentar. Oke. Oke teman-teman, iCommunity dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network ya. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, di sini prinsip kita adalah saling berbagi ya. Jadi bukan karena ini milik saya, ini milik saya, itu milik kamu, itu milik kamu, bukan. Tapi kita lebih banyak berbagi ya supaya kita bisa meningkatkan rezeki kita masing-masing seperti itu teman-teman ya. Nah, tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri, sekarang izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha di bidang food and beverage ya, di bidang makanan dan minuman. Oke, saya juga certified trainer, founder iCommunity dan digital marketer. Nah, ini ada beberapa buku yang sudah saya tulis. Dan kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman selamat datang di eranya social commerce ya. Social commerce ini bisa kita bilang adalah kalau kita mau jualan sekarang itu sangat-sangat besar pengaruhnya dari sosial, baik media sosial ataupun hubungan sosial seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat demografi di Indonesia, itu jumlah total populasinya adalah 272 juta, sedangkan pengguna internet itu adalah 175 juta, pengguna sosial medianya 160 juta, dan pengguna smartphone-nya itu 330 juta, teman-teman. Nah, jadi lebih banyak pengguna smartphone-nya dibanding dengan jumlah populasinya. Ya, karena apa? Satu orang bisa punya 2 ataupun 3 handphone, teman-teman. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan jumlah entrepreneur, ya, kalau dibandingkan dengan jumlah entrepreneur, negara maju itu kurang lebih punya 14%, teman-teman. Ya, sedangkan di Indonesia itu cuma punya kurang lebih 3%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi seorang entrepreneur di dalam eranya social commerce ini, ya. Nah, apakah Anda pengen berkompetisi? Jadi, pokoknya pengen itu kompetisi aja, sikut-sikutan aja, bisa dibilang bunuh-bunuhan aja gitu ya. Atau Anda mau berkolaborasi. Ya, berkolaborasi itu artinya ya udah deh kita bergandengan tangan aja deh. Kamu punya produk apa, saya punya produk apa, asal nggak saling bentrok gitu ya. Ya udah kita kolaborasi aja seperti itu. Ya. Nah, jadi berbisnis di era digital pada saat ini, Anda mau jadi yang seperti yang mana nih teman-teman? Apakah Anda mau jadi yang seperti yang sebelah kiri, di mana ikan-ikan kecil berjuang sendirian, itu dengan leluasanya dimakan oleh ikan-ikan besar, atau Anda mau menjadi ikan-ikan kecil tetapi bersatu padu, jadi sehingga ikan besar pun takut seperti itu, ya. Nah, kenapa demikian? Karena teman-teman di zaman sekarang bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas akan dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah di mana posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih calon pebisnis, ataukah Anda pebisnis pemula, ataukah Anda pebisnis yang sudah berpengalaman? Nah, saya yakin di sini banyak sekali teman-teman, mulai dari yang baru mau belajar bisnis sampai yang sudah ada yang berpengalaman seperti itu, ya. Nah, selama pandemi ini teman-teman, saya mendapati 3 tantangan dan 3 realita ini yang saya survei dari kurang lebih 100 UMKM yang saya kenal, ya. Nah, dari sini saya dapat kesimpulan bahwa pertama adalah para UMKM itu banyak sekali mengeluh, ataupun orang yang baru mau mulai bisnis itu banyak sekali mengeluh bahwa mereka nggak punya modal besar, ya. Jadi kadang mereka nggak punya duit dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya bukan nggak punya modal sebenarnya kalau saya bilang, ya. Tetapi sebenarnya Anda hanya belum ketemu orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis Anda, ya. Kalau misalnya dibilang akses permodalan itu kan ada banyak ya, ada bank, ada koperasi, ada angel investor, ya, VC dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita punya akses ke mereka,
Maka sebenarnya masalah nggak punya modal ini bisa kita atasi seperti itu. Yang berikutnya adalah nggak punya pengalaman, ya. Nah, sebenarnya bukan nggak punya pengalaman, tapi Anda hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor Anda dalam mengembangkan bisnis. Nah, kalau misalnya Anda cari-cari mentor, ketok pintu satu-satu, ya pasti orang juga males siapa Anda gitu. Tapi sebenarnya kalau di dalam komunitas, Anda bisa banyak sekali ketemu sama mentor-mentor yang mau mengajari Anda berbisnis bahkan secara gratis sekalipun. Ya. Nah, yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, jadi sebenarnya bukan nggak punya produk. Nah, tetapi Anda hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk Anda memasarkan produk unggulan. Ya, karena saya sendiri banyak sekali nih membantu pengusaha-pengusaha yang bilang, saya mau jualin produk saya dong, tapi nggak ada ketemu sama orang yang mau jualin. Tapi di satu pihak, saya ketemu banyak reseller, bilang, Pak, produk nggak ada yang bagus dan segala macam. Nah, dia nyari produk. Makanya kalau di dalam satu komunitas, ini juga bisa solve. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut juga jangan lupa untuk mengikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena saat ini kita akan mendengarkan suatu pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Susanti Wijaya. Beliau juga sudah saya anggap sebagai cici saya sendiri, ya. Beliau juga sudah seorang pengusaha yang sudah malang melintang di dunia wirausaha di Indonesia. Ya, pengalaman beliau juga sudah diakui di kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Dan saat ini beliau adalah Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia. Mari kita kasih sambutan yang sangat meriah dengan reaction ataupun tepuk tangan ya kepada Ibu Susanti Wijaya. Silakan, Bu Susan. Ya, terima kasih Adik Juanda. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi saya agak sedikit terlambat untuk masuk. Tadi saya soalnya baru selesai ada acara. Kebetulan hari ini kita ada acara Untukmu Indonesia. Jadi memang itu adalah acara yang dibuat oleh kementerian ya. Dan tadi acaranya di Sultan dan baru selesai tadi acaranya ternyata selepas buka puasa bersama. Jadi dari sana untungnya lancar ya. Jadi ya pas-pasan lah saya sampai di rumah masih sempat untuk buka laptop dan kita bertemu pada malam hari ini. Tadi mohon maaf, jadi saya nggak bisa ikutan ini sesi perkenalan nih. Mungkin dari Pak Juanda bisa membantu memperkenalkan ini teman-teman rata-rata sudah menjadi pelaku usaha atau kebanyakan millennials yang baru mau mencari usaha atau bagaimana nih? Ini rata-rata adalah sudah pelaku usaha, milenialsnya sedikit. Semuanya ya, rata-rata sudah menjadi pelaku usaha. Ini ada Mas Robi Kurnia nih, mudah-mudahan ini teman kita yang Pak Robi Kurnia teman kita ya. Betul, betul. Terus siapa lagi nih? Herlina, teman kita juga mudah-mudahan nih ya. Hai Pak Robi, selamat malam. Senang banget bisa ketemuan di sini. Salam sehat ya buat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, terutama di masa COVID ini kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa ya. Karena nggak kerasa ini badai COVID, nggak jauh-jauh, dan tadinya saya pikir udah mereda di tahun 2021 ini ya, namun ternyata memang keadaannya sepertinya masih kita harus terus bersabar nih ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi, keadaan Indonesia dan juga pemulihan percepatan lebih baik lagi ya, terutama untuk perekonomian di Indonesia ya. Oke, kalau gitu saya tidak akan berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk. Izin saya untuk share screen Pak Juanda. Ya, sudah langsung. Ya, sekali lagi salam sehat ya buat semuanya. Nah, pada malam hari ini izinkan saya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai apa yang menjadi passion saya. Karena passion saya memang lebih dari 20-an tahun di industri licensing dan juga di industri franchising. Dan kebetulan memang saya di industrinya lebih banyak kepada pendidikan dan juga kuliner. Ya, selama lebih dari 12 tahun saya di pendidikan, kemudian lebih dari 20 tahun ketahuan di umurnya ya, udah lebih dari 20 tahun berarti umurnya ya. Jadi di dunia licensing dan juga di franchising. Nah, mungkin udah kelihatan ya
Sudah, Saya sudah. izin share screen. Oke. Sebentar. Ini saya taruh di mana nih, biar tidak menghalangi. Oke. Di atas boleh. Nah, hari ini mungkin judulnya atau temanya lebih kepada peluang usaha dan juga peningkatan penjualan melalui jalur lisensi ya. Jadi memang selama lebih dari 2 tahunan, untuk asosiasi sendiri saya sudah bergabung sejak tahun 1997. Namun memang asosiasi yang dulu kita bergabung lebih kepada franchising industry. Ya, nah sejak 2020 memang kita sudah ada asosiasi atau wadah organisasi baru yang lebih luas lingkupannya, bukan hanya menaungi para pengusaha waralaba atau franchising saja, tapi juga menaungi pengusaha-pengusaha lisensi. Ya, apa itu lisensi? Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi di dalamnya. Nah, memang sekilas wajah mengenai siapa itu Asensi atau Asosiasi Lisensi Indonesia, di mana kami adalah sebuah wadah organisasi pertama di Indonesia yang memang mewadahi para pengusaha lisensi. Nah, siapa para pengusaha lisensi yang ada di dalam kami? Itu adalah khususnya untuk para pengusaha, teman-teman pengusaha nih yang memang concern banget terhadap merek dan produk lokal. Ya, karena memang bermula dari kegergetan saya terhadap merek-merek yang memang luar biasa merajalela dari luar negeri di negara tercinta kita. Dan saya ingin sekali bahwa kita bisa memiliki unggulan-unggulan merek dan produk lokal Indonesia yang bisa menjadi raja di negara kita sendiri. Tanda kutip, kalau kita mau masuk tanda kutip lagi ke mall-mall atau pusat perbelanjaan, kita intinya lebih dipermudah lah, bukan malah kita menjadi waiting list-nya mereka, misalnya seperti itu. Nah, dari situlah kami ingin sekali bahwa kami ingin memberdayakan momentum lisensi ini untuk para anggota kami, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Sedangkan misi kami cukup banyak, namun yang saya sharingkan pada hari ini hanya misi utama kami di Asosiasi Lisensi Indonesia. Kami lebih banyak sebagai pusat edukasi dan juga pusat informasi seputar pengetahuan mengenai lisensi. Apa itu lisensi? Perbedaannya apa itu lisensi dengan franchise? Kemudian macam-macam lisensi itu apa? Jadi lebih kepada edukasinya di sana, dan so far kita memberikan semua edukasi baik itu dari pendampingan dan juga sosialisasi itu masih diberikan secara cuma-cuma, baik itu diberikan dalam bentuk asensi webinar yang kami lakukan selama pandemi COVID waktu tahun lalu setiap minggu sekali. Namun setelah keadaan mulai membaik, kita mulai 2 minggu sekali, dan saat ini mulai tahun 2021 kami mulai dengan sebulan sekali untuk webinar-webinar yang Asensi lakukan, yang dimana tema-tema yang kami berikan setiap bulannya berbeda-beda. Karena selain daripada Asensi Talk yang kita memang lakukan selama tadi ya 1 bulan sekali, kami juga melakukan cukup banyak, terutama saya masih banyak menjadi narasumber seperti hari ini narasumber untukmu Indonesia gitu ya, dan kebetulan hari ini offline, jadi cukup banyak memakan tenaga, waktu, dan juga tentunya ini ya follow up juga sesudahnya. Jadi mulai tahun 2021 ini memang kita lakukannya selama 1 bulan sekali. Kemudian kami juga memberitahukan mengenai pengetahuan apa itu KI, karena saya yakin banyak pelaku usaha khususnya UMKM di Indonesia yang belum terlalu paham KI itu apa. KI itu singkatan dari kekayaan intelektual. Ya, jadi contohnya kita memberikan edukasi mengenai bagaimana melindungi merek kita, kemudian perlindungan merek itu seperti apa, kemudian pentingnya perlindungan merek bagi pengusaha, khususnya para pelaku UMKM itu seperti apa. Nah, itu hal-hal yang biasanya kita berikan, salah satu salah duanya dengan tema yang berbeda-beda, baik itu saya lakukan di dalam webinar maupun di dalam universitas-universitas. Karena kebetulan saya juga baru diangkat per Desember tahun lalu, penambahan pekerjaan menjadi salah satu daripada advisory board-nya daripada Ubaya. Kemudian kita juga membangun jiwa dan juga semangat wirausaha, entrepreneurship-nya. Nah, inilah yang biasanya kita masuk melalui edukasi di universitas juga untuk para teman-teman
universitas ya. Kemudian menciptakan dan mengembangkan usaha dan peluang usaha bagi para pelaku UMKM untuk dapat dilisensikan. Nah, ini juga bagi teman-teman pelaku usaha yang memang saat ini ingin menciptakan, mengembangkan usahanya, baik itu melihat bahwa sepertinya ini ada peluang usaha gitu ya untuk teman-teman. Nah, ini juga silakan nanti mungkin dari malam hari ini apa yang saya sharingkan bisa menjadi satu satu manfaat lah ya, manfaat yang baik dengan apa yang di-sharingkan pada malam hari ini. Kemudian melalui momentum lisensi, kami juga ikut serta meningkatkan ekspor produk dan jasa Indonesia yang tadi ya, kita pengen banget memberdayakan lisensi lokal, and hopefully bisa lisensi lokal ini bisa go global, menjadi satu kebanggaan buat Indonesia tentunya ya, bisa hadir di negara lain, bisa hadir secara global. Kemudian yang terakhir untuk misi utama Asensi adalah menciptakan lapangan kerja dengan tentunya dibukanya peluang usaha baru, ada pengembangan usaha baru, pasti terciptalah lapangan kerja yang baru, dan juga terjadilah kaderisasi, regenerasi, dan juga peningkatan daripada SDM. Nah, lisensi secara hakiki memang adalah izin ya, jadi kayak license ya. Memang lisensi is license in English gitu ya. Kemudian apa sih license ya? Seperti driver license, izin untuk mengemudi, license to dive untuk menyelam gitu ya. Dan lisensi memang merupakan pemberian izin yang diberikan dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Nah, ini adalah lisensi atau licensing. Jadi cukup dipahami ya teman-teman ya, bahwa lisensi merupakan pemberian izin memang yang dimiliki dari pemilik merek atau jasa yang diberikan kepada si pemilik dari pemilik kepada penerima. Supaya apa? Supaya ya barangnya bisa digunakan atau jasanya bisa digunakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk lisensi. Nah, pemberian izin itu menggunakan haki yang tadi, kekayaan intelektual yang dapat dipergunakan pada produk ataupun jasa. Mudah-mudahan cukup dipahami ya di sini ya, sorry. Kemudian moto dan spirit kami adalah empowering national license, jadi memberdayakan momentum nasional yang seperti tadi. Kemudian kebetulan kami baru saja selesai untuk acara turnamen The First Ladies Offline Invited Tournament tahun 2021 ini sebagai awal event kami yang baru berakhir kemarin tengah malam, kebetulan selesainya midnight. Saya kembali ke rumah juga lewat dari jam 2 pagi kemarin. Ini saya mulai bergabung dengan anak-anak muda, ternyata anak-anak muda ini anak-anak yang muda banget. Jadi kelahirannya itu masih 2004, 2001 gitu ya, jadi sangat muda banget. Jadi melebihi daripada anak saya bahkan. Nah, inilah yang kita juga sedang pemberdayaan untuk kesetaraan gender, karena kita melihat bahwa e-sport, lisensi e-sport ini kebanyakan yang memainkan adalah pro playernya cowok. Nah, kami melihat bahwa ini terjadi kurang kesetaraan, sehingga kami Asensi ingin memberdayakan momentum lisensi untuk para wanita ladies e-sport dan juga ke arah kepada ekosistemnya ya. Dan yang kemarin adalah sesi terakhir kami di semester awal, semester pertama, yang pertandingan keempat kemarin, yaitu kita invited timnya dari EVOS, Beletron, dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman yang suka main game, khususnya Mobile Legends, mungkin bisa dipahami. Saya baru mendalami, jujur kata. Jadi ini adalah tim-tim player yang memang pro ya. Kemudian 2020 kemarin kami banyak melakukan expo secara virtual ya di tahun 2020 yang dilakukan bulan Juli, dan kami sangat mendukung merek dan produk lokal Indonesia. Jadi yang kemarin kami dibuka 3 menteri, Pak Teten, Pak Agus, dan Pak Wisnu Tama. Kemudian dan kami juga mengadakan Indonesia Local Brands Expo setelah selesai dari Indonesia License and Franchise Expo itu di 20 November sampai 7 Desember. Di sini kami mengangkat merek-merek lokal Indonesia, lebih daripada 600 merek lokal yang kami pamerkan secara online di dalam membantu pemerintah untuk beli kreatif lokal khususnya dari Kemenparekraf dan juga mendukung bangga buatan Indonesia. Dan ini tahun ini kami juga akan lakukan kembali nantinya Indonesia Local Brands Expo 2021. Dan juga ini kita akan lakukan di bulan Juli, kita akan offline di JCC ya, karena ya puji Tuhan alhamdulillah kemarin IIMS sudah berlangsung dengan aman.
Hampir setiap hari saya juga berangkat ke G-Expo kemarin karena Asensi mendukung IIMS 2020 dan kami hadir juga membantu di dalam pelaku UMKM-nya di sana untuk food court areanya. Kemudian konsep usaha nih, sekarang kita masuk ke organisasi lagi. Tadi selesai ya, sudah ya, sekilas cerita mengenai Asosiasi Pengusaha Lisensi Indonesia. Ya, bagi teman-teman yang ingin memerlukan informasi lebih lanjut, nanti mungkin bisa tanya kepada saya untuk lebih lanjutnya, kemudian atau kepada Pak Juanda juga boleh. Nah, konsep usaha ini adalah macam-macam. Ada usaha sendiri, ada keagenan, ada peluang usaha atau yang biasa dikenal dengan kata BO, ya. BO itu adalah business opportunity singkatannya. Kemudian ada lisensi dan juga ada franchise. Ini semua adalah peluang bisnis. Tapi mereka semuanya tidak sama. Pastinya masing-masing memiliki konsep bisnis dan juga cara kerja yang berbeda-beda. Tentunya dengan kelebihan dan juga kekurangannya masing-masingnya, sama seperti kita sebagai manusia ya, punya kelebihan dan juga pastinya punya kelemahan atau kekurangan masing-masing. Bedanya apa sih? Nah, beda konsep usaha sendiri. Kalau yang namanya usaha sendiri kan, ya kita pakai tenaga sendiri, pikiran sendiri, modal sendiri ya. Konsep usaha juga kita harus pikirin sendiri. Kalau mau kita kebanginnya gimana juga kita harus pikirinnya sendiri gitu ya. Kemudian setelah buka, bagaimana cara memarketingkannya, strateginya, mau bagaimana jualannya, promosinya, dan lain sebagainya harus kita pikirkan sendiri. Karena ini adalah usaha kita sendiri. Nah, sedangkan kalau misalnya yang lain, ya seperti waralaba, yang dimana adalah bagian daripada industri lisensi, nanti kita bisa lihat di dalamnya, ini makin berkembang di Indonesia. Dan berkembangnya industri lisensi dan waralaba atau licensing and franchising di dalam bahasa Inggris di Indonesia ini memang terbukti telah menjadi salah satu mesin ekonomi Indonesia, terutama dalam hal penciptaan wirausaha dan lapangan kerja. Sehingga industri lisensi dan waralaba ini sangat penting bagi perekonomian dan juga percepatan pemulihan ekonomi Indonesia khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Terutama kalau ngobrolin lisensi ya, kemitraan dan lain sebagainya, luar biasa sekali mulai akhir tahun kemarin sampai dengan bulan April ini ya, perkembangannya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, ini juga kebetulan saya Asosiasi Lisensi Indonesia dan juga Asosiasi Franchise ini dipanggil ke Kementerian Perdagangan kemarin dimintai saran dan juga pendapat oleh Pak Dirjen seperti apa sih industri lisensi dan waralaba ya saat ini, terutama sejak tahun 2021 dan selama pandemi COVID. Nah, itulah yang kita paparkan juga. Dan ternyata pengembangan usaha masih tetap terjadi walaupun slowing down, much slowing down, tapi nggak mati ya, masih ada. Nah, franchise sendiri salah satunya ada trademark, balik lagi tuh, trademark itu haki ya. Kemudian harus punya investasi, partnership, distribution, dan juga supplier. Nah, biasa orang lihat kalau jualan di pameran mana-mana di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mungkin di Jakarta ya sebelum COVID, kebanyakan orang selalu jualannya bilangnya franchise. Ya, konsep usahanya pasti franchise, yang gampang orang taunya franchise. Memang benar karena franchising masuk duluan di Indonesia. Dan sejak itu semuanya menggunakan kata franchise karena memang franchise ini adalah dari Kementerian Perdagangan. Akhirnya ada kata waralaba dulu tahun 97, 98 dan terakhir 2007 itu juga memang kami juga yang membantu memberikan saran mengenai masukan-masukan kepada Kementerian Perdagangan mengenai waralaba. Dan untuk franchise sendiri itu ada PP waralabanya yaitu nomor 42 tahun 2007 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi bukan dari asosiasi yang buat, bukan juga dari saya yang buat, tapi dari Kemendak, di mana waralaba adalah hak khusus yang memang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha. Jadi boleh perorangan, boleh PT, boleh CV, boleh badan usaha istilahnya, terhadap sistem bisnis. Jadi waralaba itu sistem bisnis dengan ciri khas usaha. Jadi harus punya ciri khas usaha nih. Dalam rangka pemasarannya, apa yang mau dipasarkan? Barang boleh, jasa boleh. Tapi yang sudah terbukti berhasil. Artinya kalau yang baru-baru, baru mulai apalagi, nggak boleh sebut dirinya franchise atau waralaba. Kenapa? Dia harus punya keberhasilan dulu, terbukti dulu nih usahanya berjalan bahkan berhasil. Kemudian nanti sesuai dengan perjanjian waralaba. Nah, kriteria waralabanya sendiri itu juga ada.
Ya, jadi bukan berarti tidak punya kriteria untuk menjadikan usaha itu adalah sebuah usaha franchise atau disebut usaha franchise. Pertama, dia harus punya ciri khas usaha yang tadi. Kedua, dia minimal berdiri 5 tahun. Kemudian dia punya pilot project, artinya punya contoh. Contohnya tapi nggak boleh sekedar contoh loh ya. Contohnya ini harus sudah terbukti berhasil dan juga memberikan keuntungan. Kemudian dia yang namanya mau di-franchise-kan kepada pihak lain loh ya, dengan niat baik kita ya, kepada pihak penerima waralaba atau franchisee, ya harus punya SOP yang nantinya SOP ini punya standarisasi yang diajarkan. Kemudian mudah diajarkan, mudah diaplikasikan, ya. Kemudian juga punya pelatihan awal. Nah, ini yang suka terjadi kadang-kadang saya terima komplainan juga nih di asosiasi yang katanya kalau udah beli ditinggal begitu aja. Nah, kalau franchising nggak boleh. Artinya adalah kalau udah beli, nah itu harus diajarkan. Nah, setelah diajarkan harus bisa diaplikasikan. Dan sebelumnya biasanya terjadi ada pelatihan awal yang nantinya lamanya disesuaikan dengan bidang usaha yang dibeli atau diambilnya. Kemudian setelah itu masih ada dukungan berkesinambungan. Jadi nggak balik lagi, nggak beli terus habis dibayar ditinggalin, nggak. Terus ada pelatihan awal, ada pelatihan berkesinambungan. Seperti saya mungkin kalau di dalam dunia restoran atau makanan minuman, kalau ada menu baru, ya kita ajarkan cara bagaimananya memasak menu baru itu sampai dengan pelayanannya pada customer ya, cara menata di atas mangkoknya atau piringnya bagaimana, cara menyajikannya bagaimana, itu semuanya kita ajarkan sampai dengan harga jual. Nah, kemudian harus punya haki yang telah terdaftar ya, karena kan ambil franchise itu is all about the brand. Benar nggak? Ya, kemudian adanya STPW. Nah, ini yang banyak mungkin kurang paham apa itu artinya STPW. STPW itu adalah surat tanda pendaftaran waralaba. Ini adalah satu persyaratan yang memang di mana persyaratannya balik lagi dari Kementerian Perdagangan yang memang menurut PP nomor 42 tahun 2007 inilah kriterianya. Oke, kemudian di dalam dunia franchising ada yang kata yang disebut franchisor dan franchisee. Franchisor itu adalah pemberi waralaba, franchisee adalah penerima waralaba. Nah, franchisor itu lebih kepada yang memberikan, kemudian kalau franchisee adalah yang menerima hak. Oke, nah ini contoh daripada STPW, di mana singkatan daripada STPW itu adalah surat tanda pendaftaran waralaba, di mana ini harus dimiliki oleh pemberi waralaba atau franchisor. Nah, konsep franchising pengennya besar ya, tapi rata-rata harus kerja keras dan memenuhi syarat dan kriteria yang tadi disebutkan. Kadang-kadang mungkin masyarakat Indonesia punya persepsi yang gampang gitu ya. Aduh, kalau saya jual satu outlet aja harga franchise 100 juta, saya kalau udah kejual 10 outlet kan udah dapat 1 miliar gitu ya. Kemudian saya kalau udah kejual 100 outlet, saya kan udah dapat 10 miliar, 10 M loh gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa orang yang membeli usaha kita melalui konsep franchising harus tetap kita pelihara, tanda kutip. Artinya bukan hanya kita habis beli ditinggal begitu saja, tapi tetap harus di-maintain. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi kealpaan di dalam franchising system yang dimiliki oleh franchisor sehingga menimbulkan kekecewaan pada franchisee dan biasanya ya komplainan itu ke asosiasi terkait ya. Gitu. Jadi saya cukup banyak juga mendapatkan masukan-masukan baik itu masukan yang positif maupun masukan yang kurang baik gitu ya. Jadi ya ini hal-hal yang memang kita harus selalu edukasikan dan sosialisasikan supaya konsep franchise maupun lisensi ini tidak damage ya. Nanti orang kalau terlalu banyak yang tanda kutip kecewa kan akhirnya mereka juga kapok istilahnya ya dengan membeli usaha franchise gitu. Nah, selain franchising baru-baru ini sesuai dengan Asosiasi Lisensi Indonesia kita tahun 2018 baru berdiri. Puji Tuhan banget di 2018 kita berdiri di 2018 awal kita berdiri di 2018 hampir akhir itu ada keluar PP lisensi ya dari Kemenkumham. Jadi memang kehadiran kita cukup membawa dampak yang menurut saya luar biasa sih ya buat Indonesia. Saya juga nggak nyangka gitu maksudnya
melalui edukasi online seperti ini, melalui Zoom ya, kemudian kita berikan free of charge, kemudian kita paparkan, kemudian kita meeting, dipanggil kementerian, mereka juga pengen tahu apa itu perbedaannya licensing, franchising, kemudian saya paparkan juga secara cuma-cuma, kemarin juga 3 jam kita spending time menjelaskan ya dengan kementerian juga, dan luar biasanya ya kehadiran kita cukup membuahkan hasil yang lumayan dahsyat lah buat Indonesia Maju ya. Salah satunya juga tadi yang dibahas di kementerian yang tadi saya diundang di Hotel Sultan. Salah satu yang dibahas adalah kemitraan. Dan kemitraan itu bukan hanya kemitraan yang kita jual secara angka ya kepada pihak lain. Jadi kemitraan dengan berbagai macam pihak itu juga adalah satu bentuk daripada kemitraan di dalam lisensi. Oke. Nah, ini lisensi sebenarnya tidak jauh-jauh dari haki. Kalau haki itu adalah hak kekayaan intelektual yang memang ya ini perlindungan hukum ya dari negara yang diberikan kepada kita. Semuanya siapapun yang memiliki hak untuk diberikan hak itu. Dan hak itu macam-macam, ada paten, ya pasti teman-teman pengusaha sudah tahu ya kalau paten mungkin arahnya lebih kepada obat-obatan, penemuan-penemuan, ya. Kemudian merek, aduh kalau merek paling banyak, karena di mana-mana kapan saja, di mana saja, kalau kita pergi, bukan teh botol sosro ya, kita kemana aja, kita keluar rumah, keluar kantor, kita bisa lihat di kiri kanan jalan, kita masuk ke mall, aduh di kiri kanan mall juga, itu udah pasti penuh dengan merek-merek, udah pastinya. Ya, merek is a brand ya, dan biasanya logonya tuh R, bulat, registered. Kemudian ada hak cipta, logonya C, bulat, copyright ya. Biasanya ini lebih kepada lagu, kemudian gambar, karya cipta. Mungkin kalau yang sekarang lagi heboh, coming soon Asensi akan mengadakan webinar di bulan Mei ini mengenai lisensi musik. Peran lisensi musik di Indonesia. Karena kan bulan April ini kita dikejutkan dengan pemberitaan yang sebenarnya berita itu bukan berita baru, tapi berita yang sudah cukup lama, yang memang di mana apabila memutarkan musik, lagu, di kafe, di restoran, di rumah makan, di hotel, di mall, di pusat perbelanjaan, itu wajib membayarkan royalti atas lagu yang dipasang, ya. Nah itu masuk di dalam hak cipta. Cuma karena memang Bapak yang ngomong, ya Pak Jokowi maksudnya, ya automatically lebih pastinya didengarkan ya dan menimbulkan mungkin kegalauan bagi yang kurang begitu paham. Nah, disinilah Asensi akan membantu untuk menjembatani dengan adanya webinar langsung dari orang-orang yang nantinya akan menjelaskan, termasuk juga salah satu diantaranya adalah Pak Chandra Darusman. Ya, Pak Chandra juga kebetulan sebagai salah satu daripada Dewan Penasehat di Asensi khususnya untuk lagu, musik. Kemudian desain industri, kemudian ada rahasia dagang dan juga indikasi geografis. Jadi rahasia dagang juga itu bisa dihakikan ya. Kemudian indikasi geografis itu masuk lebih kepada kopi, masuk di sini juga nih di IG. Bukan Instagram ya. Kemudian lisensi haki ini adalah yang tadi saya sudah bilang ini izin, tapi bedanya ini lisensinya lisensi haki ya, yang dimiliki oleh seseorang atau perorangan. Nah, begitu banyaknya merek-merek yang kita lihat, dan hak atas merek itu adalah hak atas merek adalah hak eksklusif yang memang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Nah, teman-teman nih yang hadir pada malam hari ini, teman-teman iCommunity, saya berharap dengan sudah menjadi pelaku usaha atau pengusaha di Indonesia, tentunya Ibu dan Bapak semua yang hadir di sini pastinya sudah memiliki merek ya. Nanti kita bisa bahas, mudah-mudahan juga merek yang sudah dimiliki sudah didaftarkan. Ya, didaftarkannya bukan ke saya, bukan. Ada beberapa yang japri waktu itu mau mendaftarkannya lewat Asensi. Kami akan berusaha membantu, tapi pendaftaran merek ini bisa dilakukan sendiri, ya, melalui proses online, atau bisa melalui konsultan KI, di mana ada beberapa konsultan KI memang di Asensi ya, itu bisa kita refer juga. Tapi ini adalah kementeriannya under Kementerian Hukum dan HAM, ya. Kemudian bagian daripada lisensi merek ada franchising salah satunya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa franchising atau waralaba adalah salah satu daripada bentuk lisensi merek. Jadi franchising adalah bagian daripada lisensi merek. Kemudian ada merchandising. Jadi kalau misalnya kita contoh ke McDonald's,
banyak kan mainan-mainan yang dijual di sana untuk paket Mac Kids-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari merchandising. Kemudian mungkin saya contohnya kuliner dia yang gampang. Kemudian mungkin kalau kita pergi ke KFC juga sama ya. Nah, itu adalah contoh-contoh merchandising. Gitu. Kalau misalnya dari sisi gambar, mungkin yang gampang adalah balik lagi nih, negara lain lagi nih yang menjadi pelopor ya, selalu Amerika dan Jepang. Amerika seperti superheroes ya, Marvel. Kemudian kalau Jepang, saya paling suka misalnya Hello Kitty gitu ya, Sanrio, Goro Picadon dan lain sebagainya. Selain itu ada brand extension untuk perluasan brand, ada co-branding. Kalau suka lihat kerjasama XXX, nah itu adalah co-branding. Ya, kemudian komponen branding dan juga standardization. Jadi co-branding ini contohnya dulu waktu zamannya Pak Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Nah, saya membantu untuk melakukan co-branding untuk Wonderful Indonesia-nya dengan teman-teman yang lain juga ya, pelaku usaha seperti Garuda Indonesia, Bluebird, dan lain sebagainya. Nah, jenis usaha lisensi yang diminati sebelum COVID udah pasti makanan minuman ya, restoran, kemudian fast food ya, walaupun katanya junk food tapi tetap fast food, kemudian kafe, kopi kekinian, kue kekinian, dulu kan banyak banget ya kue-kue artis ya, nah itulah kue-kue kekinian. Kemudian pom bensin, travel, retail, karaoke, hotel, taman bermain, apotik, edukasi, kurir. Ini sebelum COVID ya. Nah, kalau sesudah COVID atau saat ini, maaf bukan sesudah COVID karena COVID-nya masih terjadi, tetap masih makanan dan minuman atau restoran. Fast food juga masih, tapi mengarahnya sekarang karena ada pandemi selama setahunan ini, sejak bulan April 2020 banyak yang menjualnya melalui frozen food, termasuk saya. Kemudian ada kopi masih, cafe shop ya masih. Kemudian kopi kekinian juga masih. Kopi kemasan, sekarang banyak kopi kemasan ya, seperti Torabika Creamy Latte juga itu salah satu bentuk kopi kemasan yang sekarang dibuat. Kemudian kalau saya di Batavia Cafe kami membuat drip coffee, itu juga salah satunya. Kemudian retail ya, seperti Alfamart, Indomart, kemudian apotik, kemudian edukasi online karena memang saat ini pandemi semuanya serba online seperti yang kita sedang jalankan saat ini. Kemudian ada kurir dan juga ada online reseller. Nah, itu adalah memang power daripada franchising dan licensing adalah percepatan brand ya. Dan perluasan brandnya cepat dan lebih cepat berkembang. Kemudian terjadi perluasan jaringan dan usahanya juga bisa jauh lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah tentunya karena mereka yang berinvestasi di kita dengan mengeluarkan capital pastinya si calon mitra atau franchisee. Kemudian adanya pendapatan lain ya seperti franchise fee, royalty fee yang kita dapatkan dari investasi yang dilakukan terhadap merek kita. Kemudian meningkatkan pendapatan sudah pasti. Kemudian meningkatkan penawaran dalam hal tertentu, biasanya bargaining dengan supplier. Semakin banyak outlet, semakin baik biasanya harganya. Kemudian memudahkan pengaturan dan pengawasan karena masing-masing outlet biasanya memiliki manajemen masing-masing. Kemudian manfaat licensing bagi licensee, ya tentunya mereka biasanya mau ngambil kalau udah ada merek yang cukup dikenal ya, atau bahkan sudah terkenal atau sudah dikenal. Kemudian mereka tidak perlu memulai lagi dari nol, tidak perlu trial error, sudah ada SOP, adanya dukungan awal, dan ingat adanya lagi dukungan yang berkesinambungan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari brand franchise and license maaf ini internasional ya, kebanyakan makanan ya kayak BK, McD, Dunkin Donuts, Denny's, Domino's, Pizza Hut, Subway, ini nggak apa-apa ya, saya sebutin kita udah buka puasa ya, yang berpuasa ya. Kalau nggak bingung kita sebutin makanan semuanya. Nah, ini adalah beberapa contoh lainnya. Sedangkan rata-rata kalau kita lihat ya dari tadi kebanyakan adalah retail dan makanan minuman. Sedangkan untuk Indonesia, kita juga punya retail kebanggaan Indonesia yang menjadi dari kami juga dulu ya pelopor, Alfamart, Indomart. Kemudian Bami Nagaresto, kemudian juga ada Spa, Marta Tilaar, kemudian ada produk Mustika Ratu dan lain sebagainya. Dan itulah the power of licensing ya. Nah kayak Marta Tilaar, spa-nya di-franchise-kan, sama Mustika Ratu juga spa-nya di-franchise-kan, tapi produknya dilisensikan.
Jadi ada jualan produk seperti sabunnya, lotionnya, lipstiknya, dan lain sebagainya. Nah, memang keuntungan daripada licensing pastinya ada know-how yang memang kita harus bagikan kepada pihak lain. Sama lah seperti kita saat ini sedang webinar, pastinya ada know-how yang memang kita harus bagikan. Ya. Kemudian konsep, seperti apa konsepnya, lokasinya di mana, investasinya berapa, kemudian dukungannya apa aja sih. Nah, itulah biasanya yang kita harus tahu kalau mau ngambil orang lain punya tanda kutip usaha, ya dengan melalui jalur lisensi ataupun franchise. Nah, untuk Mbak Mina Garesto sendiri, kami melakukan konsep bisnis dengan cara franchising ke seluruh Indonesia. Dan ya puji Tuhan, kami sudah hadir sampai ke kota paling timur di Indonesia, yaitu kota Merauke. Ya, ini luar biasa banget ya, karena tidak semua merek ada di sana dan kami cukup bangga, kami sebagai brand lokal bisa hadir sampai ke ujung timur Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bersama ya, dengan adanya COVID-19, industri pariwisata, khususnya industri makanan minuman dan UMKM tentunya paling terdampak. Kafe pada tutup, apalagi zamannya tahun lalu pada saat mall tutup selama 3 bulan. Pasti tergerus banget ya. Dan kehadiran kita sebelum COVID ada di seluruh Indonesia, namun sejak COVID kami juga melakukan penutupan sementara dan juga melakukan penutupan permanen beberapa outlet dan puluhan outlet. Dan ini adalah brand kebanggaan Indonesia, salah satunya adalah Bamina Garesto, karena dianggapnya sudah menjadi legendaris, bakmi legendaris Indonesia. Dan menu kami cukup banyak, kami menyajikan lebih dari 255 menu masakan dan minuman. Oke, ini adalah beberapa contoh outlet kami, mudah-mudahan Ibu dan Bapak pernah mampir di salah satu warung kami, dan salah satunya yang di kanan atas adalah yang di Bali, di Ngurah Rai. Tapi dengan sedih hati, tahun 2021 ini kami terpaksa tutup di sana, tidak melakukan perpanjangan. Nah, ini beberapa lokasi kami yang lain untuk Bamina Garesto. Dan inilah outlet kami yang berada di Merauke. Hadir Bamina Garesto dan juga Batavia Cafe. Jadi di sela-sela kan kalau Baminaga kan makanan berat ya, jadi di sela-sela kosong mereka bisa menawarkan kopi dan juga snack yang lebih ringan istilahnya. Nah, sejak COVID-19 memang kita agak berubah nih di tahun 2020 akhir. Kita mulai merubah konsep yang tadinya luasannya harus sekian menjadi jauh lebih kecil. Jadi kami hadir pun tidak harus di mall. Kalau dulu persepsi kami kan hadir harus di mall. Kalau nggak di mall kayaknya kita mikir, waduh lalu lalang orang kurang nih, trafficnya kurang nih. Namun ternyata dengan adanya COVID, kita mulai berubah dan kita mulai membidik bukan di mall saja, karena banyak mall yang juga tidak bertoleransi ya dengan harga sewa. Jadi justru kita memilih yang bukan di mall, yaitu salah satunya di rest area di Cibubur yang kita buka Oktober 2020, dan Desember juga kita buka kembali di Mall Arta Gading. Bagi teman-teman yang tinggal di Kelapa Gading mungkin familiar ya, kita sudah ada dan hadir kembali di Diamond Kelapa Gading, Mall Arta Gading. Setelah 1 tahunan kita vakum di sana. Kemudian kita juga hadir kemarin di Balikpapan pada mulai bulan Maret, baru kemarin kita buka, dan luar biasanya rame, baik sekali di sana salesnya, dengan 3 brand yang kita buka di sana, yaitu Bakmi Naga, Resto, kemudian Rice Meatball, dan juga kita buka si Mager di sana. Mager tuh bukan males gerak ya, tapi Mager tuh mantau burger. Jadi ini adalah mantau burger pertama di Indonesia, yang pertama hadir bulan 12, tanggal 12 2020 kemarin di Gading Serpong. Mudah-mudahan ada Ibu dan Bapak yang mungkin sudah pernah mencoba di sana. Ya, ini contohnya kurang lebihnya. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa langsung tanya jawab aja. Mungkin Pak Juanda, saya yakin pastinya gini, dengan adanya pandemi COVID-19, jangan membuat kita patah semangat, cepat menyerah dan merasa bahwa it's the end of the world gitu ya. Tapi semua pasti ada hikmahnya. Percaya bahwa ini juga merupakan salah satu perkenanan Tuhan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan kita sebagai manusia diberikan otak ya untuk berpikir, dan kita harus punya solusi new normal. So don't quit,
harus bisa survive dan kita harus kreatif, intinya sih itu. Ya, jadi semua teman-teman mungkin satu hal yang positif terjadi juga di saya di Baminaga Resto adalah kami mulai dengan pengembangan yang lebih kecil gitu ya. Kalau tadi kita lihat outletnya kecil-kecil gitu loh. Ini luasannya cuma 50-an meter aja, tapi sudah cukup lumayan lah. Karena dengan adanya pandemi ini, kebanyakan orang take away, delivery. Tapi ini ada dapurnya loh, tetap bisa masak. Ya, kemudian juga kapasitas kan dibatasi. Jadi ya orang juga tergantung ada yang mau makan, ada yang mau bawa pulang, ada yang mau take away dan lain sebagainya. Dan karena pandemi COVID-19, kami pun hadir beberapa brand lokal UMKM lain gitu ya. Jadi kayak Simantau Burger. Jadi sejak bulan September kita malah tiap bulan buka-buka terus nih. Dari September, Oktober, November, Desember, Januari itu nggak berhenti gitu ya sampai bulan April ini kita masih buka-buka terus. Nah, bulan Mei pun bulan depan kita akan buka lagi di Bintaro. Kemudian Juni kita akan buka lagi. Jadi ya puji Tuhan banget di saat memang tahun 2020 kita pembahasan bukan buka-buka tapi tutup-tutup gitu ya sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus gitu ya, tapi mulai September ya kita mulai bangkit kembali. So teman-teman yang lain juga mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat semuanya. Dan Baminaga juga udah punya produk frozen ya. Dan untuk franchise juga kami berikan special price. Jadi ini kalau boleh soft selling, jualan sedikit. Nah memang kita punya investasi pun kita sesuaikan dengan harga pandemi COVID dari 250 juta, penawaran spesialnya kemarin selama pameran tahun lalu ya kita kasih 150 juta dengan konsep resto dan ekspres. Dan ekspres kita salah satunya masih ada di Jatim Park ya. Kemarin puji Tuhan walaupun ada gempa dan patung gorilanya jatuh tapi tidak terkena pada siapapun ya. Tidak ada korban di Jatim Park-nya. Kemudian juga di food apa ini namanya ya? Di Dino Mall-nya juga tidak terjadi masalah. Jadi kita ada dua Baminaga hadir di dua lokasi yang berbeda di Jatim Park 3. Satu di dalam mall-nya yang restonya yang cukup besar dan satu lagi yang ekspresnya ini yang ada di gambar ini adalah ekspresnya yang ada di dalam Jatim Park 3-nya. Nah, ini konsepnya kita yang mulai berubah. Oke, mungkin dari saya itu ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Mungkin Pak Juanda silakan, ini beberapa konsep kita, saya cuma sharing-sharing aja. Thank you. Oke, thank you Bu Susan. Wow, ini luar biasa banget ya. Penjelasannya sangat detail gitu ya. Dan ini memang tipikal asosiasi banget gitu ya. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang Pak Yudis ada mau izin live. Ya, Pak Yudis, thank you Pak sudah mendengarkan. Nah, di sini teman-teman buat yang mau nanya silakan raise hand, nanti saya boleh open mic ya, atau kalau misalnya ada yang mau ditulis di kolom chat juga silakan, nanti saya akan bacakan. Nah, di sini ada Pak Arjo sudah raise hand, silakan Pak Arjo ada mau tanya kepada Bu Susan, silakan dibuka kameranya, silakan dibuka mic-nya, silakan diskusi. Malam Pak Arjo, ya, jadi silakan. Untuk ya selamat malam Bu. Jadi saya mau nanya kecil saja. Jadi kalau saya perhatikan itu terutama yang bergerak di UMKM atau yang lebih kepada warga pedesaan di mana mereka cenderung nggak mau repot Bu. Jadi kalau misalkan ada penambangan, sekalipun itu penambangan liar, penambangan tembakau atau apa, mereka lakukan walaupun nanti ujung-ujungnya gimana itu urusan nanti, tapi minimal mereka langsung dapat keuntungan. Jadi kalaupun mereka buka bisnis kecil-kecilan seperti perkebunan atau persawahan atau bahkan buka warung, itu juga prinsipnya masih pendekatan tradisional. Sedangkan dari sisi lain orang-orang yang dari kota lah istilahnya, mereka juga istilahnya cenderung mau gampangnya juga, karena mereka tahu kalau bekerja sama dengan orang-orang yang masih tradisional ini, mereka jadi kurang bisa cepat bergerak. Sedangkan kan dalam bisnis itu kan waktu adalah uang. Jadi sama-sama punya istilahnya dalam tanda petik ego atau punya konsep sendiri dari gimana caranya supaya ada yang bisa menjembatani nih antara dua ini. Jadi yang pihak yang kecil bisa merasa yang kaya tuh mau membantu mereka minimal dari akses dan mungkin permodalan juga dan cara strategi marketing dan segala macam. Kemudian dari yang kaya sendiri juga bisa bukan cuma sekedar ini dalam bentuk memberikan bantuan, tapi mereka juga ada
keuntungan balik dari kerjasama. Jadi gimana menemukan formula yang tepat untuk menjembatani kedua kepentingan itu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan yang saya yang kedua adalah bagaimana dengan produk-produk atau um, um, tentang hal-hal yang istilahnya kebudayaan atau kearifan lokal seperti misalkan cara membatik itu kan kalau dibikin lisensi agak susah ya Bu ya, karena itu kan memang istilahnya turun-temurun, tapi itu penting karena nanti kalau misalkan ada yang bikin batiknya sama atau produknya sama, itu bisa dalam tanda petik membajak. Terutama kalau kita udah bicara masalah ekspor. Itu ada soalnya contoh, itu ada produk asli Indonesia, tapi karena selama ini tidak pernah langsung dijual ke luar negeri lewat tangan ketiga itu yang kemudian megang lisensi, sehingga begitu Indonesia berusaha menjual langsung produk yang ekspor keluar, langsung disemprit karena dianggapnya ini melanggar lisensi dari pihak yang ketiga itu, walaupun produknya itu dari dalam negeri. Nah, jadi gimana menurut Ibu yang hal-hal yang seperti ini yang lebih kepada kearifan lokal yang selama ini memang dibiarkan berkembang begitu saja tanpa ada lisensi lah atau hak cipta atau hak paten? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Arjo. Boleh tahu Pak Arjo bidang usahanya apa Pak? Saya selama ini sebagai pemerhati aja, karena ya saya tuh pedulilah sama hal yang seperti ini. Terutama di masa pandemi ini kan banyak orang yang, terutama yang ekonomi lemah kan Bu, kan yang paling terdampak. Jadi itu dia alasan saya mempertanyakan dua hal yang tadi. Iya, terima kasih Pak Arjo. Pertanyaannya bagus banget dan dalam ya. Dan saya yakin Pak Arjo pemerhati daripada industri lisensi khususnya untuk kearifan lokal cukup dalam nih Pak. Kebetulan itu juga salah satu yang kemarin kita bahas di dalam pembahasan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga ya, tentang batik, kearifan lokal, kemudian juga apa itu namanya, kayu pahatan ya, jenis pahatan dan lain sebagainya. Jadi memang maka dari itulah saya bilang pentingnya, karena gini, di Indonesia menganut sistem first to file ya di dalam pendaftaran haki yang memang ingin kita daftarkan. Artinya apa? Artinya adalah saya juga tadi baru bahas, makanya tadi hampir telat, nggak mau pulang, udah ini diajakin ngobrol sama salah satu pemilik universitas besar juga di Jawa Barat gitu ya. Jadi apa? Mereka juga bertanya mengenai haki. Nah ini penting. Kenapa? Karena walaupun gini, walaupun kita sudah tahu nih bahwa kita jualan tanda kutip, saya jualan bakmi. Tapi bakmi saya bakmi Susan misalnya ya. Tapi saya tidak daftarkan selama 20 tahun. Dan ternyata 20 tahun itu menghasilkan bakmi yang luar biasa gitu ya. Dan ternyata memang laku keras, tapi tidak didaftarkan. Tiba-tiba Mas Arjo nih mendaftarkan duluan nih bakmi es lah atau bakmi Susan gitu ya, dan dapat hakinya. Nah, saya nggak bisa ngeklaim walaupun saya sudah 20 tahun buka duluan. Itu adalah haki. Jadi haki di Indonesia adalah untuk perlindungan bagi seseorang atau PT. Jadi bisa didaftarkan secara pribadi, bisa juga didaftarkan atas nama perusahaan. Tapi yang terpenting kalau punya usaha, Ibu dan Bapak, teman-teman iCommunity semuanya, ini perlu dicermati bahwa mendaftarkan haki itu penting. Haki itu bisa merek, bisa karya cipta, bisa apapun itu ya. Nah, memang di dalam pendaftaran pasti ada biaya, tidak mungkin tidak. Bukan asensi loh ya yang memberikan biaya tersebut, tidak. Kami konsultasi pun kami berikan cuma-cuma. Dan untuk konsultan, lawyer, untuk tahapan awal biasanya juga diberikan cuma-cuma. Kami fasilitasi. Tapi nantinya ke depannya kalau misalnya memang terjadi masalah yang cukup ruwet, cukup panjang, yang memang memerlukan apa namanya spesialisasi dari penanganan kasus tersebut, tentunya itu berbeda ya. Nantinya bisa dilik langsung dengan lawyer yang memang sudah diajak bicara atau diajak diskusi, contohnya seperti itu. Nah, memang seperti itu Mas Arjo. Jadi pertanyaan kedua dulu yang saya jawab tadi ya. Jadi kalau misalnya bagaimana nih kalau ada orang pihak lain yang sudah mendaftarkan misalnya si merek atau kearifan lokal yang terjadi, memang itu
sangat disayangkan, tapi ya memang itu tidak bisa kita tanda kutip apa-apakan dulu, karena kalau udah terdaftar, ya mau gimana, ya. Itu yang kedua. Nah, yang pertama lewat mana nih kalau misalnya memang pingin melakukan apa namanya investasi atau bahkan mau melakukan konsultasi, melakukan apa, salah satunya bisa melalui iCommunity ya mungkin Pak Juanda ya. Ini di sesi ini saja malam hari ini secara tidak langsung maupun langsung terjadilah satu pembahasan, satu diskusi gitu ya antara kita bersama-sama. Jadi memang kadang-kadang komunitas itu penting sih. Atau kalau misalnya memang ingin bergabung lebih lanjut di Asosiasi Lisensi Indonesia, saya dengan senang hati juga mendapatkan calon member baru atau member baru tanpa kita kenakan biaya apapun. Jadi memang khusus iCommunity dan juga khusus komunitas-komunitas yang di mana ada saya dan teman-teman lain itu biasanya kami memberikan free membership baik itu tahunan maupun bulanan. Ini yang gratis bukan pendaftaran mereknya ya, saya garis bawahi lagi. Jadi yang gratis atau free of charge adalah biaya pendaftaran membership-nya. Karena ada beberapa kemarin yang agak salah tangkap, jadi mereka memberikan informasi kepada saya mengenai merek yang ingin didaftar. Jadi bukan merek pendaftarannya. Kalau pendaftaran merek bukan melalui asensi, bukan asensi yang mendaftarkan, tapi melalui Dirjen Kumham. Asensi bisa membantu mendaftarkan, tapi tetap ada biaya, sama seperti yang didaftarkan di Kemenkumham biayanya. Seperti itu, kecuali lewat konsultan haki. Nah, biasanya ada penambahan sedikit banyak untuk biaya konsultasinya. Seperti itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan cukup menjawab nih Mas Arjo. Ya, sekalian nambahin juga buat Mas Arjo juga, kalau misalnya memang yang namanya kolaborasi ataupun namanya kerjasama itu pasti harus ada kesepakatan dari antara dua pihak gitu. Nah, kalau misalnya tadi dalam contoh kasus orang dari desanya yang punya egonya sendiri bahwa dia harus seperti ini, pengennya santai dan segala macam, sedangkan dari orang kotanya segala macam yang bagaimana gitu ya, dan kedua needs ini tidak ketemu, ya memang sebaiknya nggak usah kerjasama seperti itu. Nah, kecuali sudah ada kesepakatan, sudah ada saling pengertian lah ya, bahwa kita mau bekerja sama, kita mau menuju satu hal yang lebih baik, ya kan, maka ini bisa terjadi gitu. Karena kalau misalnya masing-masing punya ego, ya udah pasti nggak akan bisa ketemu. Gitu. Nah, terus di sini juga ada pertanyaan nih Bu Susan dari Pak B. Sebentar, saya cari dulu pertanyaannya ya. Dari Pak Bedi nih, Bedi Prabowo. Kalau produk dalam kemasan, bagaimana jualan lisensinya ya? Karena Pak Bedi ini sedang mengembangkan jaringan agensi dan distributor dari produk kemasannya. Sebenarnya reseller mungkin ya. Kalau produk, memang kan kita ngomongin pasti merek dan produk ya. Kalau misalnya produk, sama nih produk dalam kemasan. Ini mungkin frozen food atau produk apa nih? Produknya snack atau Pak Bedi Prabowo-nya? Keripik. Oke, Pak Bedi kalau produknya keripik pasti udah ada merek. Yang pertama saran saya mereknya didaftarkan dulu, ya itu kan penting, pendaftaran merek lagi tuh bahasnya. Kemudian produknya apa nih, gitu ya? Tadi kan keripik. Nah, macam-macam bisa jualannya kalau untuk itu ya. Jadi bisa dimitrakan lewat misalnya e-commerce ya, dititipkan lewat Tokopedia, kemudian juga lewat e-commerce yang lain, kemudian bisa lewat WhatsApp ya, kemudian juga bisa jualan lewat reseller online. Saat ini reseller ini kan banyak sekali yang menjual produk-produk baik itu produk frozen maupun juga produk kemasan ya. Jadi kayak keripik, kerupuk, kemudian juga makanan-makanan kecil lainnya kayak tempe-tempean dan lain sebagainya. Bahkan aksesoris, kemudian juga produk rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, itu juga sekarang banyak banget di dalam reseller ya, penjualannya lewat sana. Mungkin itu bisa membantu Pak Bedi dari pertanyaannya. Saya nggak ngelihat Pak Bedi. Oh, ada nih Pak Bedi ini di atas nih. Oke, Pak Bedi Prabowo. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Bedi. Ada mungkin yang mau ditambahkan? Selamat malam Bu Santi. Selamat malam Pak Bedi. Ya, ini Bu, jadi
kalau yang sedang kita kembangkan itu kan memang nanti membangun jaringan, kan saya sendiri punya produk mereknya Kenmus sudah terdaftar di Haki. Kemudian kita sedang kembangkan ke beberapa daerah itu nanti penunjukan distributor. Nah, distributor ini memang akan kita mintakan biaya deposit gitu ya, yang jumlahnya juga lumayan besar, hingga ratusan juta lah kayak gitu. Nah, apakah model bisnisnya bisa juga seperti itu Bu untuk lisensi produk-produk Iya, dalam kemasan? iya betul. Salah satunya memang distributorship Pak di lisensi, betul sekali. Oh baik. Terima kasih Iya, Bu. Terus satu sama-sama. lagi Bu untuk yang Haki ini kan tergantung kelas merek yang didaftarkan. Iya, Nah ada itu 43 kelas Pak. iya, apakah nanti produk ini kalau memang selalu beririsan harus juga didaftarkan di beberapa kelas Bu? Benar, saat ini memang tapi kan sekarang udah diperluas Pak, jadi satu kelas tuh bisa banyak daftarnya kan. Kalau dulu kan kita cuma mendaftarkannya sebagian-sebagian, kalau sekarang itu pendaftaran merek udah jauh lebih cepat dan jenisnya pun bisa lebih banyak Pak. Oh gitu, baik Bu. Mm-mm. Ini ada satu kasus Bu, saya pernah mendengar. Jadi kan sekarang itu ada istilahnya protokol Madrid ya Bu. Betul, wah Bapak nih Nah, hebat nih, Pak Bedi nih dagangannya gede nih berarti. Udah sampai ya luar cuma negeri. mau tahu Bisnis kasusnya aja Bu. Alhamdulillah. Kalau misalkan produk saya, Hakinya Hmm, sudah saya daftar di Indonesia. hmm, Tapi karena keterbatasan akses dan lain sebagainya, mungkin bukan hmm, akses yang modal untuk membuat Haki di internasionalnya besar, hmm, ada satu rekanan kita misalkan, kemudian mendaftarkan dari Singapura atau dari Malaysia, tapi dengan protokol Madrid. Dan itu mungkin ngeblok di beberapa negara. Apakah hmm. memang nanti ketika kita expand gitu ya, itu akan jadi kendala Ibu? Betul. Jadi kalau misalnya Bapak mendaftarkan merek di Indonesia, otomatis perlindungan merek atau proteksinya hanya untuk Indonesia saja. Di negara Indonesia saja artinya. Jadi kalau Bapak ingin keluar, nah ini juga waktu webinar Asensi Talk keberapa ya? Nah itu juga Mayora juga di kita sebagai salah satu pembicara. Nah itu juga ada salah satu produk dari mereka juga yang udah keduluan gitu loh daftar di luar. Nah ini juga penting Pak, karena memang pendaftaran di Indonesia ya pastinya perlindungannya, proteksinya hanya untuk di Indonesia saja. Nah pada saat nanti Bapak ingin menjual kemasan Bapak keluar dalam bentuk distributor kan sama nih Pak ya, keluar juga kan pastinya. Betul. Baik itu kopi ataupun keripik ataupun apapun itu snack-snack kecil gitu ya. Nah itu didaftarkan Pak. Memang kelemahannya mahal udah pasti ya, apalagi kalau kita menggunakan tergantung sih Pak negara mana yang dituju sebenarnya Pak Bedi. Jadi Oh, nggak gitu. selalu harus sampai sekian puluh negara, kecuali memang Bapak pengen membukanya di puluhan negara langsung. Nah sebenarnya kalau dengan puluhan negara tersebut memang kelihatannya langsung mahal banget Pak. Iya, iya. Tapi sebenarnya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan Bapak melakukan satu persatu yang melalui Madrid Protocol ya, dan itu memang menggunakan mata uang Swiss franc kan. Nah, Iya, betul. Tapi iya, ketika mereka kemudian mau masuk Indonesia, tetap bisa ditahan ya Bu, karena mereknya di Indonesia kita sudah kuasai gitu ya. iya, iya, iya betul Pak. Kalau Indonesia udah pasti aman. Selama Oke, Bapak siap. sudah terdaftar ya Betul, Pak ya. Ya, betul. baik. Kalau kasusnya seperti itu, seperti tadi cerita Pak. Jadi kalau nanti Haki luar negerinya dilakukan oleh rekanan Bapak, nanti ketika Bapak mau misalnya putus kongsi atau apapun, dan ketika Bapak mau ngembangin di luar negeri jadi nggak bisa, karena secara perlindungan punyanya si rekanan Bapak kan ya, gitu Bu Susan ya. Betul. Gitu. Ya, Oke. siap. Ya Pak Bedi. Ya, Daftar ini asensi juga Bu. ada pertanyaan. Iya Pak Bedi, daftar kenapa Pak? tertarik daftar asensi juga Bu. Mohon Boleh, izin. boleh Siap. Pak. Nah, Nanti. buat teman-teman yang mau daftar ke Asensi, linknya sudah saya taruh di kolom chat ya. Nah, di situ ada dua link, pendaftaran perorangan atau pendaftaran perusahaan ya. Jadi kalau teman-teman bisnisnya belum dalam bentuk PT, silakan mendaftar di jalur perorangan. Tetapi kalau bisnisnya sudah dalam bentuk PT, silakan mendaftar di dalam bentuk PT. Dan ini masih gratis ya, Bu Susan, karena sejak pandemi. Halo? Halo ya. Iya. Untuk mendaftar Asensi masih gratis sampai 2021.
Masih Pak, karena masih pandemi, jadi asosiasi besar lain yang lebih tua dari kami juga masih melakukan malah promosi. Jadi kita juga masih memberlakukan free of charge untuk para calon anggota, baik itu untuk perorangan maupun perusahaan. Monggo aja. Ini cuma ada yang bicara, ini link saya buka dan hanya sampai tahun 2020. Ya, belum diedit berarti, sorry. Ya, itu masih link yang lama. Oke. Tapi nggak apa-apa, diisi aja, ya diisi aja, karena nanti kita akan update ya, karena itu memang linknya link 2020. Kita buatnya kan dari tahun 2020 karena COVID ya kan. Nah sekarang diperpanjang. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari ya, Pak makasih Ito. banyak Pak Bedi ya, salam kenal. Nanti kita lebih kenalan lebih jauh lagi Pak. Makasih. Ini ada Pak Ito nih, Bu Susanti, salam kenal. Saya selama ini bergerak di handicraft dan furniture. Karena pandemi, kita mencari jalan lain dengan berusaha di kuliner, yaitu olahan edamame. Ada risol dan crispy edamame. Mungkin bisa ada pencerahan masalah pemasaran dan lisensinya. Sama nih, produknya frozen lagi. Memang ya di pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang mengarah ke frozen food ya, cuma hati-hati dalam penggunaan kata frozen food. Wah ini mudah-mudahan nggak ada orang BPOM di sini ya, karena memang frozen food harus ada izin edar. Kalau dijualnya di tempat retail lain ya, kecuali di outlet sendiri itu tidak masalah. Nah, salah satunya yaitu frozen food bisa dijual lewat e-commerce ya, lewat teman-teman. Ya, silakan di-share kalau misalnya mau di-share di sini juga, bisa di-share di kolom chat mungkin jualannya apa, kemudian mungkin ada linknya, silakan diklik. Ini kalau dari saya ya, mudah-mudahan nih boleh ya dari iCommunity ya, Pak Juanda. Boleh. Justru iCommunity ini kita saling mensupport, ya, saling jualan. Oke. Nah, silakan ini kalau misalnya ada produknya seperti apa, kemudian ada www-nya di mana, mungkin teman-teman yang lain bisa saling membantu. Nah, kebetulan kami pun waktu tahun lalu ya, karena pandemi COVID-19, kami juga membantu bersama dengan Kadin, jadi bisa di Google juga Kadin bersama dengan Asensi, kita mengadakan gerakan beli dari kawan. Jadi produk dari kita untuk kita oleh kita lah istilahnya. Jadi kita sama teman-teman saling membeli produknya teman-teman, kita berdayakan dari komunitas itu juga. Jadi dari kita untuk kita oleh kita. Gitu. Nah ini juga mungkin silakan kalau misalnya memang Pak Juanda, saya nggak tahu ya ini iCommunity, kalau misalnya memang bisa seperti itu juga kan, itu juga akan sangat baik sekali ya. Jadi ada apa dan apa mungkin bisa saling, daripada belinya di retail atau beli di tempat yang mungkin kita tidak kenal, kan lebih baik kita beli dari teman-teman sendiri yang memang kita kenal ya, kawan dari kita sendiri juga. Jadi di pandemi COVID paling tidak kita saling bahu-membahu, bergandengan tangan, membantu satu sama lainnya ya, seperti itu. Mungkin justru yang tadi tuh yang Pak Arjo ya, dari yang kecil menolong yang besar menolong yang kecil. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya karena udah mau jam 9 juga. Oke. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Pak Slamet, Bu Susan, usahanya laundry dry clean ya, namun belum punya haki ya, belum punya merek kali ya, merek yang belum didaftarkan gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih biaya untuk pengurusannya ya? Dan yang kedua, dalam pandemi mohon info usaha apa yang cocok ya. Nah, tadi kan udah ya. Ya, salam kenal juga Pak Slamet. Selamat malam. Sukses untuk usaha laundry-nya. Wah, ini udah usaha laundry, udah punya usaha sebagai pelaku usaha, tapi belum daftar nih mereknya. Nah, boleh cepat didaftarin ya. Dan itu pendaftaran bisa secara online, nanti tinggal diketik aja di JKI. Bisa dilihat di sana, kemudian nanti bisa pilih daftar pendaftaran merek, di situ diketik. Ya. Itu udah OSS langsung. Ya, biayanya itu tergantung daripada hakinya, mau yang haki yang mana nih, ada merek, ada paten, dan lain sebagainya. Ya. Kalau setahu saya yang saya pernah lakukan gitu ya, kalau secara mandiri itu sekitar 1,8 ya, 1,8 juta. Tapi kalau kita punya surat sakti dari UMKM binaan itu cuma sekitar 500.000 ya. Nah, tetapi kalau merasa repot, teman-teman bisa menggunakan jasa dari konsultan haki ataupun lawyer haki. Nah, itu pasti tetap ada biaya tambahannya. Gitu. Konsultan haki lah. Ya, konsultan haki gitu. Ya. Nah, terakhir nih pertanyaan terakhir
dari Pak Riyadin. Malam Bu Cuma Susan. mungkin saya tambahkan, kalau misalnya tadi yang biaya 600.000 itu untuk pendaftaran merek UMKM, betul itu biayanya lebih murah jauh ya untuk pendaftaran online, tapi harus punya izinnya dulu ya, itu yang pertama. Terus nanti harus sesuai nih yang didaftarkan dengan apa yang mau dijual. Jadi jangan dipakai buat semua nanti gara-gara punya PIRT itu jadi dipakai buat produk-produk lainnya. Jadi hati-hati sekali, nanti sayang ya pada saat pendaftaran tidak berlaku. Jadi disesuaikan dengan apa yang memang sudah keluar izin daripada UMKM-nya atau PIRT-nya ya. Thank you. Ini Oke. kan kita bahas frozen ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Riyadin. Idealnya usaha bisa di-franchise-kan itu standar awalnya apa sih? Tadi sebenarnya udah dibahas ya, mungkin bisa diulang sekali lagi. Boleh. Jadi yang pertama harus punya merek yang terkenal atau sudah dikenal lah paling enggak. Itu kunci kesuksesan dari sebuah franchising business. Kenapa? Ya orang pasti mau beli dengan nilai sekian, kayak misalnya contoh Bamina Garesto dulu kami jual dengan angka 250 juta ya. Itu baru biaya waralabanya aja atau biaya franchise-nya aja. Itu di luar daripada biaya renovasi, di luar daripada biaya pembelian peralatan dapur, di luar biaya perlengkapan dapur, belum lagi meja kursi dan lain sebagainya. Habis-habisnya untuk satu buah restoran kami dulu dengan sebelum COVID itu bisa 1,2 M dengan luasan yang memang ada minimalnya gitu ya contohnya. Sama juga dengan retail biasanya gitu ya. Nah, kalau misalnya belum memenuhi itu, saran saya apalagi belum 5 tahun, belum punya STPW, saran saya adalah bentuknya adalah kemitraan. Mungkin itu. Nah, itu lebih mudah dan memang peraturannya belum banyak saat ini. Oke, jadi Dan harus buat punya teman-teman keunikan, yang punya ciri khas kalau untuk franchising. Jadi buat teman-teman yang usahanya belum 5 tahun, belum punya STPW, tapi ingin memfranchise-kan, bahasanya nggak boleh memfranchise-kan, tapi mencari kemitraan. Gitu ya, Bu Susan ya? Ya, betul sekali. Oke. Oke, nah teman-teman ya, thank you Bu Susanti, udah atas sharing-nya dan atas sesi tanya-jawabnya. Nah, sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan tentang iCommunity. Tadi masih di tengah jalan ya, sekarang saya berikan solusinya dari iCommunity. Oke, sebentar saya lanjutkan share screen-nya. Bentar ya, oke di sini. Nah, teman-teman ya, buat teman-teman yang pengen punya akses untuk mengatasi 3 tantangan yang saya sebutkan tadi, ya, teman-teman bisa mendapatkan cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis ataupun profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat. Ya, gimana caranya? Karena kita memperkenalkan iCommunity. Ya, iCommunity ini adalah sebuah komunitas, teman-teman, ya, sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya. Ya. 3 alasan kenapa Anda perlu join iCommunity ini apa saja? Yang pertama, kita menyediakan valuable community, jadi komunitas yang sangat berharga. Ya. Kemudian kita juga menyediakan quality leads, karena kita memberikan leads ataupun prospek-prospek yang memang berkualitas. Dan yang ketiga adalah low cost, biayanya murah. Oke. Nah, valuable community ini bagaimana? Kita memberikan akses networking, dan networking kita juga ke sesama pebisnis, ya, ke sesama pebisnis, dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kita yang hadir di sini adalah rata-rata sudah memiliki bisnis. Dan kita juga mempunyai akses learning, karena di dalam iCommunity ini kita selain kita mengadakan Zoom meeting seperti ini setiap minggu, ya, teman-teman juga bisa saling kontribusi di aplikasinya iCommunity. Jadi learning-nya dari kita untuk kita, seperti itu, ya. Nah, quality leads ini teman-teman juga bisa mendapatkan ya, customer baru, reseller baru, ataupun mempertahankan customer. Ya. Sedangkan yang low cost-nya ini kita tidak perlu iklan, karena di iCommunity ini kita nggak menganut asas iklan, ya. Terus nggak perlu ribet dan nggak perlu keahlian khusus. Oke. Nah, siapa saja sih yang cocok untuk bergabung dengan komunitas ini? Pertama, para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi, para pebisnis yang sedang melakukan branding bisnisnya, para UMKM yang ingin mengupgrade skill entrepreneurship, para UMKM yang sedang ingin bertransformasi, para ibu rumah tangga profesional karyawan yang sedang ingin menjadi pebisnis,
para marketer profesional, baik itu di industri asuransi, properti, trainer, distributor, finance, dan lain-lainnya yang ingin memperluas network-nya, para pebisnis yang ingin mengembangkan penjualan dengan cara membangun pasukan reseller, para pebisnis ataupun reseller yang sedang cari produk, karena tadi saya bilang antara pemilik produk dan pencari produk bisa ketemu di dalam sebuah komunitas, dan para pebisnis yang membutuhkan talent tenaga ahli yang ingin di-hire, ya, digital marketing, content creator, dan lain-lain, atau para professional trainer yang ingin melakukan personal branding-nya. Ya. Nah, 3 aktivitas benefit Anda. Pertama, Anda bisa learning di dalam iCommunity ini. Kedua, Anda bisa connecting. Ketiga, Anda bisa mendapatkan opportunity, ya, peluang-peluang baru. Karena di iCommunity ini kita sudah banyak ketemu sama orang-orang yang, oh ternyata si dia bisnisnya ini, si dia bisnisnya ini, ketemu. Ya, akhirnya saling kolaborasi seperti itu. Jadi menciptakan peluang-peluang baru. Oke. Nah, jadi akses learning ini, akses connecting, dan akses opportunity ini kita satukan ke dalam satu wadah yang namanya Social Connect, yaitu iCommunity. Ya, jadi kita nggak pakai aplikasi-aplikasi seperti WA atau seperti Facebook, kita bikin aplikasinya sendiri, teman-teman. Ya, karena kita ingin berdikari dengan aplikasi kita sendiri. Yang kedua, kita juga ada weekly gathering seminar on Zoom. Jadi setiap hari Kamis jam 19.30, teman-teman, teman-teman boleh ikut acara ILC, iCommunity Level Up Club, gratis, ya. Mau jadi member ataupun belum jadi member, boleh ikut acara ini gratis, ya. Nah, gimana caranya ataupun seperti apa sih social connect-nya? Nah, saya tunjukin kepada teman-teman aplikasi iCommunity. Jadi buat teman-teman yang sudah jadi member dan belum download, silakan download karena ini aplikasinya keren banget, ya. Nanti di sini saya share screen. Ya. Nah, jadi ini teman-teman aplikasinya, ya. iCommunity. Seperti ini aplikasinya. Jadi aplikasi ini kurang lebih sama lah, mirip dengan Facebook seperti itu, ya. Jadi teman-teman bisa menuliskan apa yang sedang Anda pikirkan gitu, ya. Teman-teman bisa lihat nih kayak ada Erlina, ya, melakukan personal branding, ya. Terus juga yang menarik di sini adalah teman-teman member baru akan selalu diperkenalkan kepada semua member yang lama aplikasinya. Di sini kita lihat member barunya tuh. Ya, jadi kalau teman-teman member baru sudah bikin username, jangan lupa upload fotonya supaya teman-teman pada kenal seperti itu. Nah, fitur ini nggak dimiliki di platform lain, baik itu Facebook ataupun LinkedIn gitu, ya. Nah, tapi di kita Anda diperkenalkan kepada semua member yang ada di iCommunity. Karena begitu member baru langsung tuh lihat join-nya 23 April, join-nya 27 April, join-nya 17 April, join-nya 26 April, diperkenalkan. Oke. Nah, di samping itu teman-teman juga bisa ada feed, ya, ada trending topik, ya, dan ada channel. Nah, channel ini saat ini kita baru bikin satu channel yang mana ini berisi dari rekaman-rekaman. Jadi kalau teman-teman ketinggalan, selain bisa lihat di YouTube-nya, ini juga bisa di sini. Kita sudah taruh rekaman-rekaman, ya. Jadi rekaman-rekaman ILC setiap minggu kita taruh di sini, teman-teman bisa tinggal lihat aja, ya. Nanti ke depannya kita akan tambahkan channel-channel lain, ya, ketika misalnya kita bekerja sama dengan organisasi lain, ketika kita lagi ada topik lain, kita akan tambahkan channel-channel. Ya, iCommunity ini masih baru banget, teman-teman, ya. Ini baru bulan 2 launching-nya, berarti baru 2 bulan, oke? Nah, baru 2 bulan aja kita sudah hit lebih dari 130-an member, ya, untuk bergabung di dalam iCommunity ini, teman-teman. Nah, jadi aplikasinya itu keren banget. Jadi seperti itu, teman-teman, aplikasinya. Saya lanjutkan lagi sedikit. Nah, teman-teman, untuk bergabung di dalam iCommunity ini bayar atau gratis? Nah, ya, gimana caranya? Nah, iCommunity ini karena kita menggunakan platform sendiri, teman-teman, berarti kita harus ada biaya untuk development, teman-teman. Biaya development aplikasi, biaya server, biaya hosting, biaya domain, dan lain-lain, ya. Nah, awalnya setelah kita kalkulasikan antara biaya tersebut, bikin platform, domain, hosting, dan lain-lain, kita dapat satu angka sebesar 1.680.000, teman-teman. Ini untuk berlangganan 12 bulan, ya. Nah, tetapi karena kita berpikir bahwa 1.680 ini nggak semua orang bisa mengaksesnya, karena tadi ada kan dari Pak Arjo gitu. Kalau harganya kemahalan buat orang-orang yang di luar sana, banyak yang nggak mampu, misalnya kayak begitu. Padahal pengen belajar.
Nah, maka selama masa pre-launch ini kita kasih diskon 90% ya. Jadi harganya cuma Rp168.000 per 12 bulan ya. Artinya ini murah banget. Ya, jadi teman-teman cuma menyisihkan Rp14.000 per bulan untuk mengakses iCommunity ini ya, untuk bernetworking. Ya bayangkan teman-teman, kalau teman-teman mau kenalan sama orang baru, ngundang orang makan-makan, minum-minum di kafe aja, nggak dapet tuh 14.000. Ya, 14.000 cuma dapat es teh manis kalau di kafe. Ya, nah jadi teman-teman ya, dan iCommunity ini juga karena kita valuable community, kita memfilter orang-orang yang hadir teman-teman. Artinya nggak semua orang bisa serta-merta datang ke websitenya iCommunity langsung daftar, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau untuk mendaftar, teman-teman harus ada yang ngundang. Ya, ini untuk memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam iCommunity ini ada jalinan pertemanan dulu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau mendaftar di dalam iCommunity, silakan minta link registrasinya kepada teman-teman yang mengundang Anda. Kalau Anda mendapatkan link acara webinar pada malam hari ini tanpa ada yang mengundang, ya, silakan hubungi admin iCommunity atau bisa hubungi saya, nanti kita bisa bantu prosesnya seperti itu. Dan ingat kembali lagi teman-teman, ya terakhir dari saya, kalau teman-teman, aduh, bayar nih, masih nggak punya uang nih, tapi mau ikut organisasi, nggak apa-apa, bisa juga. Karena sampai saat ini, ya sampai 2021, Asosiasi Lisensi Indonesia juga memberikan keanggotaan gratis, ya. Nah, jadi teman-teman boleh pilih, ya, mau pilih join Asensi boleh, mau tambah gabung dengan iCommunity boleh, ya bebas aja. Karena ini adalah salah satu langkah kita untuk memperluas relasi teman-teman. Ya jangan pikirin 168.000-nya karena 168.000 itu nothing teman-teman dibanding dengan manfaat yang bakal kita dapat. Oke, demikian sharing dari saya dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Susanti atas sharingnya yang sangat luar biasa. Boleh teman-teman kita buka kameranya, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Susanti sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini. Oke, silakan. Thank you semuanya. Terima kasih undangannya juga Pak Juanda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Susanti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, thank you semuanya. Saya akan end dalam 5, 4, 3, 2, 1. Thank you semua.